Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Bali menggelar kegiatan temu kerja tindak lanjut promosi dan konseling kesehatan reproduksi di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kegiatan ini dalam rangka Hari AIDS Sedunia. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Catur Suntana yang membuka kegiatan tersebut kembali menekankan tentang hakikat keluarga berencana. Program KB merupakan upaya pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, dan pengaturan kehamilan melalui promosi pelindungan serta bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehingga tidak terjadi paksaan untuk mempunyai hanya 2 anak saja. Jumlah anak ideal dalam keluarga ini disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan, kesehatan reproduksi, dan dukungan ekonomi masing-masing keluarga. Para pengelola program yang terdiri dari OPD-KB dan IB Kabupaten Kota agar mempromosikan dan mensosialisasikan program KB ini. Jadi memaksa di sana di kampung KB itu seolah-olah keluarga itu dipaksa supaya memiliki anak 2 saja, tidak boleh lebih katanya. Nah ini kan informasi yang menyesatkan ini. Padahal kampung KB itu adalah setingkat desa, ya, wilayah yang memiliki kriteria tertentu, ya, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terjadi keterpaduan pelaksanaan pelayanan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan sektor-sektor lainnya dalam upaya mewujudkan meningkatkan kualitas keluarga dan masyarakat. Sementara itu, praktisi kesehatan Dr. Oke Negara yang menjadi salah satu narasumber kegiatan mengatakan hal yang sama, mengacu kepada hak kesehatan reproduksi dan seksual manusia secara umum, tidak ada batasan jumlah untuk mempunyai anak. Itu adalah pilihan dan hak keluarga masing-masing yang disesuaikan pada kemampuan keluarga dalam memelihara kesehatan reproduksinya. Ya, jika dilihat atau berbicara tentang apa yang paling cocok tentang situasi untuk berkeluarga berencana di Bali, sebenarnya kita mengacu kepada hak kesehatan reproduksi dan seksual manusia secara umum. Jadi tidak ada yang konteksnya harus 1, 2, 3, dan 4 ya. Itu adalah pilihan masing-masing. Yang penting kita harus bertolak kepada bahwa kemampuan dari sebuah keluarga untuk bisa memelihara kesehatan reproduksi dan seksualnya dengan optimal. Jadi kemampuan itu berkaitan terutama yang paling prioritas adalah kesehatannya. Nilai kesehatan reproduksi, apakah sebuah keluarga itu mampu membentuk keluarga yang berkualitas secara kesehatan reproduksi. Dan ini yang nanti akan menentukan bahwa apakah akhirnya yang paling cocok adalah punya anak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah hak dari masing-masing. Ditambahkan mengacu pada kesehatan reproduksi wanita, maka disarankan untuk tidak hamil dalam usia yang terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak punya anak dalam waktu singkat, dan jaraknya terlalu dekat. Hal ini menyangkut kemampuan untuk merawat anak dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tim Liputan Bali.